Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang bahaya zina dan pentingnya pendidikan moral sejak usia dini. Tema ini sangat penting bukan hanya bagi para remaja atau orang dewasa, tetapi juga berkaitan erat dengan pendidikan anak. Mengapa kita harus membahas zina? Di zaman sekarang, akses informasi sangat terbuka. Anak-anak terbiasa memegang gadget, menonton video, dan menggunakan media sosial sejak kecil. Tanpa bimbingan, mereka bisa meniru perilaku yang tidak pantas dan berlahan mendekati hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, kita sebagai Bunda PPT memiliki peranan dan kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai moral, adab, dan rasa malu sejak usia dini agar generasi kita terlindungi dari perbuatan yang merusak. Dalam dalil Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, wala ta'robu zina innahu kana fahisa fasa asabillah, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Perhatikanlah, Allah tidak mengatakan jangan berzina, tetapi menggunakan kalimat dengan jangan mendekati zina, yang artinya segala langkah, perilaku, tontonan, dan situasi yang mengarah pada perbuatan keji, itu pun kita harus menjauhinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah seseorang berzina ketika berzina sedang ia dalam keadaan beriman. HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa zina bukan sekedar dosa besar, tetapi dosa yang dapat merusak iman seseorang. Lalu apa bahaya zina bagi diri kita dan masyarakat? Zina membawa dampak yang sangat luas. Yang pertama adalah merusak kehormatan diri. Zina menimbulkan rasa bersalah, hilangnya martabat, dan mengotori jiwa seseorang. Yang kedua, merusak keluarga. Bayangkan betapa banyak keluarga hancur karena zina, perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, atau keretakan hubungan suami istri. Yang ketiga adalah merusak generasi. Zina tidak hanya berdampak pada pelaku, akan tetapi juga anak-anak yang lahir tanpa kejelasan nasabnya, hingga kekacauan sosial dalam masyarakat. Karena itu, pencegahan zina bukan hanya kewajiban pribadi, tetapi kewajiban sosial. Lalu apa hubungan dengan PAUD? Karena pencegahan zina dimulai dari usia dini. Lalu bagaimana kaitannya dengan dunia PAUD? Kita tentu tidak mungkin menjelaskan tentang zina kepada anak-anak kecil, tetapi kita bisa mencegah akar-akarnya dengan cara yang pertama adalah menanamkan adab malu sejak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu itu sebagian dari iman. Anak perlu diajarkan berpakaian sopan, tidak membuka aurat, serta memahami batasan tubuhnya. Yang kedua, mengajarkan melindungi tubuhnya sendiri. Anak harus tahu bagian tubuh mana yang tidak boleh dilihat atau disentuh oleh orang lain. Itu juga termasuk salah satu pencegahan pelecehan seksual. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang aman.
Guru harus menjadi teladan dalam bertutur kata, berperilaku, dan berinteraksi, karena anak belajar dari apa yang ia lihat setiap hari. Yang keempat, membiasakan ibadah dan akhlak mulia. Anak yang terbiasa berdoa, mengaji, dan mengenal Allah sejak kecil akan memiliki fondasi akhlak yang kuat sehingga mampu menolak perilaku buruk saat ia dewasa. Dengan cara-cara ini, kita tidak hanya mengajar, akan tetapi membangun generasi yang terjaga kehormatannya. Jamaah sekalian, zina adalah dosa besar yang merusak individu, keluarga, dan generasi. Islam memerintahkan kita menjauhi segala hal yang mendekatinya, sekaligus mendorong kita untuk menjaga diri dan kehormatan. Sebagai Bunda PPT, mari kita berperan dan bergandengan tangan untuk menanamkan akhlak, adab, dan nilai moral sejak usia dini agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang kuat dan beriman. Semoga Allah menjaga diri kita, keluarga kita, serta anak-anak didik kita dari perbuatan buruk dan segala jalan yang marah ke zina. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.